Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ya, silakan dilanjut. Terima kasih Bu Sarma ya, Bu Rima silakan. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 13. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Iya, terima kasih Bu Rima, ya, Bu Sarma tadi dan Bu Rima, terima kasih. Nah, tema pada hari ini adalah kreasi ulang, ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Bobby Josia, ya. Beliau ini umurnya sudah 50, saudara, ya, 50 tahun, sudah berkeluarga dengan 2 anak. Nah, rupanya beliau ini setelah kuliah psikologi, terus kemudian mengamati sekitarnya, aduh bagaimana ya dengan keadaan ini. Maka beliau lebih memilih untuk bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta, saudara ya. Dan beliau ini suka belajar bahasa asing ya. Tentunya bahasa Inggris, juga ada bahasa asing yang lain yang sedang dipelajari. Tapi yang lebih asik lagi kata beliau itu tentang bahasa Ibrani. Kenapa? Karena ada simbol-simbol dan terkait dengan sejarah serta budaya, saudara. Nah, bersama saya juga sebetulnya beliau ini ada di HBC ya, Hagios Bible College 1, angkatan pertama. Beliau ini suka basket, suka olahraga basket, dan sekarang malah melatih karyawan-karyawan muda di perusahaan tempat beliau bekerja itu. Ya, untuk tanding nanti kalau ada kompetisi di antara satu grup perusahaan mereka begitu ya. Nah, ini menarik buat kita simak bersama ya, pandangan, analisa beliau sehingga menambah wawasan kita serta pertumbuhan iman kita kepada ke arah Kristus, saudara. Oke, mari kita sambut dengan tepuk tangan emoticon yang ada di Zoom, meriah ya untuk Bapak Evangelis Bobby Josia. Silakan Pak Bobby. Ya, suara saya kedengaran? Jelas Pak, silakan. Jelas. Oke, terima kasih edifikasinya Pak David. Sebelumnya kita sudah berbicara panjang lebar mengenai hal-hal yang saya sedang lakukan ya, terutama pekerjaan saya dan juga minat-minat saya.
Mungkin ini pertama kali saya diperkenalkan di komunitas ini oleh Pak David ya. Kata beliau sih ini pertama kali gitu loh. Jadi wah ini agak ini juga ya, apa namanya, ngeri-ngeri sedap ini kalau pertama kali ini. Jadi saya akan berbicara mengenai sesuatu yang mungkin bisa dianggap fundamental ya, karena ini kita berbicara mengenai Kejadian 1 ayat 1, terus Yohanes 1 ayat 1 sampai 13, which is sebenarnya ini adalah materi saya. Saya belum serahkan sih sampai saat ini karena ininya banyak sekali ya, apa namanya, apa istilahnya itu, pemikiran-pemikiran, karena di sini ada banyak sekali hal-hal yang fundamental dan juga filosofis yang bagi kita sebagai orang Kristen itu kita memang harus ngerti ini sebelumnya, karena ini adalah basic daripada dasar keimanan kita dan pengakuan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke, kalau kita baca lebih lanjut berkaitan dengan Yohanes 1 ayat 1, di sini disebutkan bahwa, sebentar ya, slide mana nih? Bahwa pada mulanya in the beginnings ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, di sini in the beginnings ini sama dengan in the beginnings yang terjadi pada yang ada pada ayat Genesis 1 ayat 1. Jadi Genesis atau Kejadian 1 ayat 1 dengan Yohanes 1 ayat 1 ini bukan ada, yang pasti ini adalah penjelasan daripada lebih mendalam daripada Genesis 1 ayat 1. Dalam kata-kata awal nih disebutkan in the beginnings. In the beginnings ini di dalam bahasa Yunaninya atau bahasa Gerikanya itu adalah arche. Jadi di situ di dalam Septuaginta, itu di dalam Genesis 1 ayat 1 disebut juga arche, arche. Jadi dua-duanya sama pilihan katanya yang mengakibatkan ini bisa kita eksplor lebih jauh gitu loh. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1 ini kita melihat bahwa firman itu pada awalnya adalah firman ya. Nah, dari kata-kata itu tersebut kita bisa mengetahui bahwa firman atau logos itu dalam bahasa Yunaninya atau bahasa Gerikanya itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah dan mereka bersama-sama dengan Allah. Jadi secara umum firman tersebut itu bersama-sama dengan Allah, ya. Kemudian firman itu keluar dan menjadi. Nah, di dalam Genesis 1 ayat 1 disebutkan bahwa pada mulanya in the beginnings itu Allah menciptakan bumi dan langit, ya kan? Langit dan bumi, ya versi jamaknya. Langit-langit dan bumi. Nah, secara kronologikal kita bisa sebutkan bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu mendahului daripada Genesis 1 ayat 1. Kenapa? Karena dalam Genesis 1 ayat 1 Allah menciptakan langit dan bumi. Sementara Yohanes 1 ayat 1 sebelum Allah itu menciptakan, dia bersama-sama dengan firman-Nya, berada bersama-sama dengan firman-Nya, dan firman-Nya itu bersama-sama dengan Allah tersebut. Jadi Yohanes ini sedang berusaha Yohanes ini sebelumnya kitab The Gospel of John ini ditulis sekitar tahun 90 sampai dengan tahun 110 sesudah Masehi. Jadi kira-kira pada saat zaman kekaisaran Roma, ya kan, setelah mati Yesus, setelah runtuhnya Bait Suci. Ya, sementara kitab Kejadian ditulis Musa sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi ada suatu kalau boleh dikatakan kita melihat Genesis itu ya take it for granted karena di situ sudah ada yang menyatakan bahwa pada awalnya
pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kata-kata tersebut itu sudah menjadi ya harus kita terima karena kita hidup di zaman ini kan. Tapi pewahyuan yang diterima oleh Yohanes yang berkaitan dengan keilahian Yesus itu diterima setelah dia mengenal dan mendalami, berkenalan, serta menjadi murid, serta mendalami siapa itu figur Yesus. Jadi ini sesuatu hal yang sangat spesial sekali. Yohanes mendapatkan suatu pengenalan yang luar biasa terhadap Yesus sehingga dia bisa menulis melalui inspirasi Roh Kudus dalam Yohanes 1 ayat 1 ini. Oke, terus kita juga ngerti bahwa dalam Yohanes 1 ayat 1 ini ada beberapa doktrin ya yang terutama dari Plato, seorang filosof Yunani terkenal, yang menyatakan bahwa ada ideas or form yang lebih di atas daripada yang metafisik dibandingkan yang realistik. Jadi ini adalah salah satu jawaban ataupun Yohanes terpengaruh terhadap doktrin Plato tersebut. Kita karena kita dalam kehidupan sehari-hari kita kan kita saling mempengaruhi karena si Plato ini hidup sekitar 500 sebelum Masehi. Jadi ada suatu ya mungkin Yohanesnya mendengar, kemudian Yohanes berdasarkan pengenalannya terhadap Yesus, mereka menceritakan ide-ide tersebut gitu loh. Nah, pre-creation yang saya sebut kemudian dengan tahap pre-creation ya. Pre-creation yaitu sebelum penciptaan. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu mendahului Genesis 1 ayat 1. Itu setidaknya dari sudut pandang saya karena dia menceritakan siapa itu pencipta itu sebenarnya. Itu dalam hubungannya dengan Genesis 1 ayat 1. Jadi saya sebut ini adalah pre-creation. Jadi perjanjian baru yang di Yohanes 1 ayat 1 itu mendahului Genesis 1 ayat 1. Jadi sebagai latar belakang dari Genesis 1 ayat 1. Nah, dalam pre-creation ini kita juga mengenal beberapa doktrin tadi yang saya sudah sebutkan, doktrin Plato ya, berkaitan sama ideas yang dunia ideal yang ada di metafisik itu ya kan, dan juga ada beberapa pertentangan juga di situ ya kan, karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk hibrid ya, kita adalah makhluk jasmani dan kita juga adalah makhluk rohani. Jadi dua hal itu adalah sesuatu hal yang saling bertolak belakang, di mana kita memiliki kemampuan rohani juga, ya kan? Dan juga kita memiliki kemampuan, di samping kita memiliki kemampuan fisik juga, gitu loh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa mengenal ini, pre-creation ini memang nampaknya bisa dibilang saya hanya bisa menemukan dari Plato. Mungkin kalau dicari filosof lain bisa ketahuan ya, siapapun yang mengutarakan ide-ide ini, gitu loh. Jadi ini sangat penting sekali karena pre-creation ini adalah fondasi kita. Selanjutnya supaya kita mengetahui juga istilahnya doktrin-doktrin yang lain yang berkaitan dengan keilahian Yesus dalam Yohanes ini. Yang kedua yang saya mau utarakan adalah doktrin ex nihilo. Ex nihilo itu artinya adalah something created out of nothing. Jadi ini mendasar sekali. Ex nihilo itu dipopulerkan oleh Saint Augustine ya. Tapi sebenarnya dalam orang Yahudi juga sudah orang Yahudi juga subscribe untuk pernyataan ini, bahkan mereka sudah lebih dulu bahwa penciptaan itu berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi dari sesuatu yang tidak ada ke sesuatu yang ada. Jadi ini diajukan oleh Baal Shem Tov ya, seorang rabi Yahudi pendiri gerakan Hasidic Movement ya. Jadi
hal-hal yang tidak ada itu menciptakan sesuatu yang ada. Nah, di sini banyak kali nih apa namanya hal-hal yang kita bisa tarik dari sini, yaitu kita bisa melihat bahwa sesuatu yang ada, kalau kita lihat dalam penciptaan itu, Tuhan Allah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, dalam kata di Genesis 1 ayat 1 itu ada kata Ibrani bara, ya, berarti menciptakan, to create, ya kan. Dan di sini to create ini adalah sesuatu yang merupakan kegiatan, aktivitas, yaitu memproduksi. Jadi ucapan-ucapan Allah yang terdapat dalam seluruh kejadian, saya mengambil dari kejadian 1 sampai 5 ya. Tapi kalau kita baca full kejadian 1, full dari ayat 1 sampai ayat 24, itu semuanya diciptakan melalui perkataan Tuhan, perkataan Allah, ya kan? Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ya. Kemudian dari kata-kata tersebut terjadilah sesuatu, yaitu binatang, cahaya, alat-alat penerang. Hanya mungkin untuk menciptakan manusia, Allah melakukan suatu kegiatan, yaitu menghembuskan nafasnya dan membentuk tanah liat tersebut. Apa sih ini suatu hal yang mungkin sangat bertentangan juga dengan filosof-filosof yang ada di dunia ini ya, terutama mungkin dari filosof Yunani, yaitu Parmenides, bahwa sesuatu yang diciptakan itu berasal dari sesuatu yang diciptakan sebelumnya. Jadi kalau saya sedang membuat meja dari kayu, meja tersebut berasal dari kayu yang sudah ada, jadi sesuatu yang sudah ada sebelumnya, gitu. Jadi pemikiran ini memang sangat bertentangan dengan pemikiran ex nihilo tersebut. Tapi pertentangan di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya perkataan penciptaan itu yang bara itu adalah sesuatu yang dia melakukan recreation. Jadi sesuatu yang tidak nyata, saya sebut sesuatu yang tidak ada, itu diadakan oleh sesuatu yang diciptakan oleh seseorang atau someone, itu pencipta itu sendiri. Nah, hal-hal inilah yang sangat mendasari teologi-teologi kita dalam kita mendasarkan iman kita. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya kan? Tidak kita lihat. Berarti ini adalah ex nihilo, kita tidak melihatnya, ya kan? Kita tidak melihatnya, kemudian kita mendasari kepercayaan kita itu terhadap sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi sesuatu yang tidak kita lihat itu bisa dijelaskan secara rasional kemudian, gitu loh. Aktivitas iman ini, kalau kita lihat di Yohanes 1, ya kan? Di Yohanes 1 ayat 4, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Jadi pertama yang diciptakan oleh Allah di kejadian adalah terang. Kemudian dia memisahkan diri, let there be light. Kemudian dia memisahkan diri, kemudian terang itu bercahaya atas kegelapan. Nah, inilah hal pertama yang diciptakan oleh yang berkaitan dengan hari, the first marking day, yaitu hari pertama dalam dalam kejadian 1 ayat 1. Nah, dari kedua doktrin tadi, pre-creation dan ex nihilo itu, kita jadi bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya saat ini Tuhan sedang melakukan suatu penciptaan kembali dalam hidup kita, suatu recreation. Kalau saya sebut rekreasi itu kesannya ini ya, kita lagi jalan ke satu tempat, ya kan, kita bersenang-senang dengan keluarga kita, kemudian kita balik ke satu tempat lagi untuk refreshing.
ya kan, penyegaran. Tapi recreation yang saya maksud di sini adalah penciptaan ulang berkali-kali, ya kan. Tentu saja bukan penciptaan pertama sudah dilakukan oleh Tuhan, tetapi penciptaan berikutnya adalah meng-create kita, meng-create individu-individu agar individu-individu itu mengalami seperti yang di dalam Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, recreate di sini maksudnya adalah recreate kita untuk kita jadi lahir baru, kita dilahirkan baru, di recreate. Ataupun kalau kita sudah lahir baru, ya kan, ada sisi-sisi kehidupan kita yang masih gelap, yang perlu diterangi dan perlu dilakukan penciptaan baru. Karena pada dasarnya Tuhan tidak pernah bersantai-santai, ya. Allah tidak pernah bersantai-santai dalam hal ini. Ya, kita selalu diingatkan, ditegur melalui orang lain. Dalam komunitas ini juga kita melakukan, kalau kita melakukan kesalahan kita ditegur, ya kan? Itu semata-mata untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk meng-create sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berbangga atas hasil karya Tuhan tersebut dalam kehidupan saya banyak ditegur dalam pekerjaan saya, ya, mulai dari memiliki anak buah yang saya tidak bina sehingga dia melakukan kesalahan, saya juga terpaksa kena juga, gitu kan. Dan juga ada beberapa kesalahan pribadi saya yang ya boleh dibilang kesalahan rookie, dan sampai sekarang pun saya masih merasakan bahwa ada tekanan-tekanan tertentu, ada sisi-sisi tertentu dalam kehidupan saya yang memang harus dibuka, harus diterangi, kalau perlu diterangi, kemudian di-recreate lagi hati-hati yang dingin, ya kan, hati-hati yang kebencian-kebencian gitu, itu perlu kita serahkan dan kita diterangi, dan kemudian kita recreate menjadi sesuatu, Tuhan akan meng-create itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat indah, ya kan. Nah, dalam proses ini kita tentu akan mengalami sesuatu hal yang sakit. Saya pikir itu adalah hal yang wajar dalam komunitas kita sehari-hari pun, dimanapun, termasuk di sini, ada beberapa kan anggota yang sakit hati, ya kan, keluar dari dari organisasi, ya kan, kemudian menjelek-jelekan yayasan-yayasan yang sudah dibentuk, gitu kan. Nah, ini adalah suatu proses. Jadi dinamika dalam kehidupan kita, baik berorganisasi dalam di komunitas Hagios ini ataupun di pekerjaan, itu adalah hal-hal yang membentuk pribadi kita. Itu adalah hal yang biasa sebenarnya. Jadi kalau kita tersinggung itu hal yang biasa, kita hanya harus menyalurkan itu aja. Hati-hati yang hati-hati yang dingin, hati-hati yang kebencian itu, sehingga kita bisa mengucapkan setiap hari adalah kita seperti dalam Kejadian 1 ayat 24. Ya, Kejadian 1 ayat 24, bahwa Tuhan menciptakan semuanya dan semuanya adalah baik, semuanya adalah tof dalam kehidupan, dalam penciptaan itu. Nah, saya juga belajar bahwa ucapan hati, ucapan yang unspoken, ya, yang tidak yang rasani lah dalam hati, itu juga ternyata berpengaruh, ya. Jadi ada, ya, kita kadang-kadang suka ngeluh dalam hati kita, wah ini bosnya kurang bener nih, aduh gua capek nih, gitu kan, berapa sama bos kayak gini, gitu kan. Kemudian juga ada anak buah yang ya sedikit nakal, gitu kan, kita tegur, sudah kita tegur, nah kita berasa dalam hati kita bahwa wah ini ada sesuatu, gitu loh. Dalam proses ini kadang-kadang hati kita menjadi sedikit agak pahit, gitu loh. Nah, kepahitan ini walaupun tidak kita ucapkan, ya kan, tapi ternyata itu mempengaruhi, gitu kan. Ingat pada saat malaikat Tuhan datang berkunjung ke Abraham, kemudian menyatakan bahwa tahun depannya nanti Abraham akan memiliki anak yang kemudian diberi nama Ishak. Waktu itu Rebeka kan tertawa dalam hatinya, kan, makanya anaknya diberi nama Ishak, ya, tertawa. Jadi hal-hal kecil, sikap hati kita,
obrolan, gumaman-gumaman hati kita yang bahkan yang tidak terspoken ya, tidak terucapkan gitu kan, itu ternyata saya baru tahu bahwa itu bahaya juga ini gitu loh. Sebab kalau saya nanti ngerasain seseorang yang dengan hati saya yang kebencian, dengan hati saya yang busuk, kemudian itu terjadi ataupun hati saya agak pahit, walaupun itu tidak terjadi, tapi hati pahit, itu ternyata mempengaruhi gitu loh, mempengaruhi bahwa kan orang selama ini mengatakan bahwa sesuatu yang diucapkan bad apa namanya, sesuatu negatif, kata-kata negatif yang diucapkan mempengaruhi orang lain. Bahkan kata-kata yang tidak terucapkan pun yang masih di dalam hati itu bisa apa namanya, bisa sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan kita gitu loh. Membuat hati kita at least membuat hati kita dingin. Ya, kita tidak bergairah, kita kalau ketemu orang itu nggak terlalu suka gitu ya. Ya kan, kemudian kita menghindar dari orang tersebut ya kan, yang harusnya kita memberikan apa namanya, mengeluarkan buah-buah roh, yaitu kerendahan hati dan sukacita. Tapi instead of it, kita malah melakukan hal yang saya banyak ditegur mengenai sikap hati ini kan, makanya itu apa namanya, saya pernah juga berantem sama bos saya ya, dalam arti itu ini udah hampir gebuk-gebukan ini ya. Bos saya itu orang asing gitu ya. Wah, bentar lagi gue dipecat deh ini. Untung dia nggak ke HR gitu ya. Saya udah, wah, waktu itu udah posisi yang sangat apa namanya, terjepit sekali, sehingga membuat saya out of control. Jadi saya gebrak mejanya, dia berdiri juga, kita udah kayak udah saling mau apa, pukul-pukulan, tapi ada teman saya yang apa namanya, menghindar, apa yang mau apa, ada teman saya, ada kehadiran teman saya, sehingga saya berpikir dua kali gitu loh. Itu adalah suatu momen yang bagi saya itu momen yang sangat memalukan. Dia seorang asing ya. Dalam hati saya, wah, next ini kalau saya melakukan ini mungkin langsung ke HR, kemudian saya dipecat mungkin ya. Jadi ternyata bahkan dalam hal itu pun saya sudah minta maaf gitu ya. Saya minta maaf dan dia juga oke, apa namanya, nggak masalah gitu kan. Ini jadi pelajaran gitu buat saya bahwa memang sebelumnya saya sudah ngebatin, istilahnya ngebatin tadi, saya lupa tadi istilahnya itu, ngebatin. Jadi sikap hati kita ngebatin itu, kalaupun itu dia terucapkan, membuat hati kita dingin. Dan kalau hati kita dingin, itu motivasi kita nggak ada gitu loh. Nah, saya khawatir nih kalau dengan apa namanya, nah, mungkin istilah medisnya nanti ujung-ujungnya sirosis hati kali ya, hati yang dingin itu. Nah, ini perlu pemanasan nih. Tadi Pak David sudah bilang bahwa kita harus pemanasan. Ini kan jam 4 ini ya jam yang ekstrim ya, untuk kita apa namanya, melakukan aktivitas-aktivitas. Jadi kita lebih cenderung diam, duduk, apa namanya, ngantuk gitu kan. Nah, hal-hal inilah yang apa namanya, yang kita butuhkan, yaitu recreation. Recreation itu bisa terjadi kalau kita melihat cahaya Tuhan itu. Cahaya Tuhan itu bisa terjadi karena kita ada logos. Logos itu yang kemudian membentuk rema dalam kehidupan kita. Ya, mungkin bagi kehidupan saya banyak hal yang harus hal-hal sekecil saya, apa namanya, sikap hati saya sebelumnya terhadap orang tua, terhadap anak-anak, ya kan, terhadap kolega-kolega yang mungkin harus diperbaharui. Bukan mungkin, harus diperbaharui. Jadi hal-hal inilah yang membuat saya apa namanya, berketetapan gitu bahwa hati saya tidak boleh dingin. Saya harus mengalami recreation dari Tuhan. Dan saya berdoa bahwa recreation dari Tuhan itu apapun apa namanya, apapun yang saya hadapi, entah saya dipermalukan atau saya harus menanggung suatu derita apapun, saya akan terima dan saya akan selalu mengucap syukur karena apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita adalah toh. Terima kasih Pak David. Amin.